Kita hari ini berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat itu kan arti yang paling sering kita lakukan itu, kita dengar itu adalah kasih dan sayang Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari betapa besar kasih sayang Allah itu. Saya ingin ambil satu kata saja, Bismillahirrahmanirrahim, yang sering kita ucapkan itu, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah maha pengasih, maha penyayang. Kalau pengasih dan penyayang, insya Allah kita semua ini pengasih dan penyayang. Manusia ini pengasih dan penyayang. Tetapi maha pengasih dan maha penyayang itu Allah. Mari kita lihat. Bayangkan, ada nggak orang yang melakukan sebuah kebaikan dibalas 10 kali kebaikannya itu? Ketika dia melakukan kesalahan atau kemaksiatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya itu, dan sedikit pun tidak dirugikan. Itu yang Allah katakan di surat ke-6 surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Di situ Allah katakan, barang siapa melakukan sebuah kebaikan akan dibalas 10 kali dari amalnya, dan barang siapa melakukan kejahatan akan dibalas seimbang dengan kejahatannya, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan ataupun dizolimi. Coba, di mana ada sebuah kasih sayang kalau bukan maha pengasih dan maha penyayang? Kebaikan dibalas 10 kali, kejahatan dibalas seimbang. Tidak ada. Kita lihat yang lain. Betapa Allah itu sayang bukan hanya kepada kita makhluknya manusia saja, terhadap makhluk yang lain juga diberikan sama. Kita lihat peristiwa diperintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau, dalam arti memberi penghormatan. Kemudian Allah marah, terkutuk engkau, kata Allah, dan tidak sepantasnya kamu hidup di surga ini, pergi kamu, kata Allah. Ini dalam Al-Quran jelas itu, jelas sekali digambarkan seperti itu. Artinya nuansa kebatinan Allah itu sedang dalam keadaan marah dan diusir. Di tengah kemarahan itu apa yang terjadi? Dengan tanpa rasa malu, syaitan itu bilang, ya Allah, kalau memang ini keputusan Kau, beri aku penangguhan sampai akhir zaman. Yang terjadi apa? Allah izinkan, Allah beri. Di mana ada orang sedang marah terus minta itu minta yang tak benar juga masih dikasih. Kalau bukan Allah, saya saja sebagai ayah marah saya ini, terus datang anak saya minta duit, bukannya reda malah kena tambah lagi. Ini Allah sedang marah, kemudian minta dikasih penangguhan umur sampai akhir zaman. Allah izinkan. Di mana sebuah kasih sayang yang ada seperti itu? Ini kan sangat luar biasa. Allah ingin menggambarkan, jangan pernah kau ragukan sedikit pun kasih sayangku, kata Allah. Kira-kira seperti itu pesannya. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Rahmat dan kasih sayang itu Allah tebarkan begitu banyak, dan kita sudah berada di penghujung. Apakah kita tidak mau memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya? Oleh karena itulah salah satu tujuan gerakan sholat subuh berjemaah ini, saling mengingatkan, saling memberitahu, mengajak kepada kebaikan. Ustadznya bergantian. Saya juga mendapat ilmu dari ustadz-ustadz ini. Dapat ilmu ustadz ini, jadi kadang-kadang tadi dikatakan antara ceramah dengan arahan juga udah bercampur aduk semua itu. Yang penting yang kebaikan-kebaikan kita sampaikan. Intinya adalah kita mengajak kepada kebaikan. Yang bisa kita ajak, mari kita ajak. Kita tidak usah melihat hasilnya. Yang kita lihat adalah usaha yang kita lakukan. Kalau hasil itu urusan Allah. Sedangkan Nabi Allah saja berapa banyak yang berdakwah, bahkan puluhan tahun, jemaahnya juga tidak banyak. Jadi bukan hasil, tetapi upaya kita lakukan. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan gerakan sholat subuh berjemaah ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat kita semua. Intinya kita mengajak bagaimana memenuhi masjid-masjid kita ini. Tadi dikatakan oleh ketua gerakan sholat subuh berjemaah, kalau ingin negeri ini berkah, penuhi masjid kita.